Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para masyayikh, para ulama, para santri alumni yang kami muliakan, ibu-ibu yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kami bersama keluarga bisa menghadiri acara yang sangat mulia ini, yaitu dalam acara silaturahim dan sekaligus meneruskan yaitu pelaksanaan ijazatan kita Dalailul Khairat yang sudah kita rencanakan kemarin. Para bapak, para hadirin yang kami muliakan, terutama kepada para bapak kiai, bapak ulama, para masyayikh, para santri, para alumnus pesantren Toyo dan yang lain-lainnya, atas keterlambatan tidak sesuai dengan rencana semula kehadiran kami di Bondowoso yang telah dijanjikan. Memang kemarin kami sudah azan sekali mau berangkat ke Bondowoso, namun terhalang secara mendadak, yaitu punya cicilan sakit batuk. Tepat pada waktu itu kami waktunya kontrol ke Jakarta di rumah sakit kecil gitu, tapi pengobatan sistem Jerman. Alhamdulillah saya datang ke sana berhasil, namun berangkatnya itu karena tidak sangat berangkat sampai di Surabaya, tidak bisa meneruskan, ditirongkan lagi satu hari di Surabaya, terus baru bisa berangkat. Terus mula juga begitu, tidak bisa meneruskan, ditirongkan lagi satu hari, akhirnya 4 hari, sehingga menimbulkan berlarut-larutnya rencana kami berangkat ke Bondowoso. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman kita, para alumni pesantren Toyo dan para ulama hadirin yang kami muliakan. Untuk seterusnya kami sampaikan pula bahwa dan dahulu sudah kita sampaikan tentang ijazah kita Dalailul Khairat. Ini tidak ada jeleknya, berapa kali pun Dalailul itu dijazahkan lebih banyak, lebih baik. Bahkan ada yang menganggar-anggari kalau bisa sampai 7 kali pada sedikit, tapi tidak apa-apa. Namun kami beritahukan kepada para hadirin, ijazah ini adalah bukan dari pribadi saya, atas nama pribadi saya. Dan kalau yang ijazah ini cuma dari pribadi saya, memang jauh belum ada apa-apanya. Namun pada tahun kemarin ini memang yang sudah betul mengamalkan Dalailul Khairat itu adalah Bapak Abdul Hamid, ya, Abdul Hamid Bondowoso itu, ya, itulah yang beliau memang pada waktu di Boyo dekat sekali dengan orang tua saya, Dewan Judi, sangat dekat ya, sampai pada pangkat itu mencari-cari kepada saya di Lirboyo, tidak ketemu. Saya bingung maksudnya apa Pak Hamid menjawab. Tapi raba-rabaan saya ternyata ada hubungannya dengan Dalailul Khairat ini. Gitu. Jadi memang pondok pesantren Lirboyo itu
sejak dilahirkan, mulai dari Bakti Abdul Karim, bagaimana Bagi Mahrus Ali, Bagi Marzuki, ini tidak pernah lepas dari membaca kitab Al-Awrat dalam sehari-harinya. Jadi awal utama adalah Dalailul Khairat dan menulis Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini awal yang paling. Jadi alhamdulillah kami yakin Mbah Abdul Karim bisa ngomong ya, kepada para santri. Ini karena besar sekali dan pun ambil pemilitan suara yaitu Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Di Jumidana itu ada Dalail dan kitab Al-Quran. Ini sehari-harinya. Inilah yang di tempat lakukan di pesantren beliau. Dan kitab Dalail itu juga disampaikan kepada para santri-santri hingga bulan Ramadan. Cuma pada waktu itu tidak langsung menganjurkan kamu harus baca Indonesia, cuma secara isyarat saja. Maka disinilah kami mengajak kepada para alumni, para masyarakat umat Islam, khususnya marilah kita meneruskan apa kitab yang telah dikaji pada waktu itu dari dulu. Khasiatnya kami tidak perlu menyampaikan secara luas, tapi insya Allah akan dirasakan diketahui sendiri oleh para yang membaca. Pernah kami ceritakan dari Hamid Pasuruan, ya Hamid Pasuruan, namanya Abdul Wahab. Itu Mbak Hamid Pasuruan kalau manggil Pak Abdul Wahab itu Kang Wahab gitu. Nah, Wahab itu teman satu pondok dengan Mbak Yemun Salam. Pada waktu itu di pondok itu ya Wahab. Nah, pas uang kata Mbak Yemun Hamid Pasuruan, ditanya dengan bahasa Jawa ya, bahasanya gini, Kang Wahab ya, sebab apa ya Abdullah Sintik Jember itu ayahnya di Abdullah ini putranya banyak yang ambil banyak gitu ya amat ya putranya banyak yang dari tokoh-tokoh orang-orang besar gitu. Jawabnya dijawab sendiri oleh Mbak Hamid. Sedangkan putra yang satu ini katanya, ini kok keturunannya tidak seperti ayahnya Abdul Siddiq gitu. Padahal sama-sama alimnya. Lalu dijawab oleh Abdul Hamid, begini maaf, kalau ayahnya Abdul Siddiq ini Allahnya baca lagi. Ini baca sholat Alhamdulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berkahnya itu merambat kepada putra-putra, kepada zuriat-zuriat. Dengan yang satunya sama-sama kianya, anaknya tidak ada yang seperti alim. Si namanya Pak Wahab itu juga sama dengan tidak pernah baca lain. Jadi yang diserang itu sebenarnya malah itu tadi. Nah, malah itu alim, waktu tidak boleh alim, tapi itu ternyata tidak ada yang mondok, tidak ada yang ngaji katanya. Itu ternyata yang dulu saya cuma itu berikan jadikan sama jajar sama ya suruhan manfaat besarnya manfaatnya adalah Masya Allah luar biasa. Dan itu juga sesuai dengan sabda siapa? Syekh Imam Syadari. Di dalam kitabnya Imam Syadari mengatakan bahwa pada waktu zaman itu menjadi musik itu sulit.
Jadi masuk musik itu kalau zaman Imam Syafii itu orang wali besar, bukan hanya sekedar menjadi toledo tidak. Kalau sekarang bagi saya itu cuma mimpi-mimpi, bukan musik dan asli. Nah, ini yang lebih tepat untuk kita menuju seperti cita-citanya musik toledo yang sebenarnya. Ya kita nggak ada sholat itu akan musik misalnya. Bapak kalau sholat musiknya langsung Rasulullah. Ini bedanya. Jadi kalau kita baca sholat itu ya musiknya ya Rasulullah. Musiknya itu Rasulullah. Bisa kita rasakan sekali kalau orang biasa baca sholat yang tidak kental itu, apalagi mendengar suara nama Rasulullah langsung tidak bisa menahan nangis. Ingat kepada Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa kedekatannya orang yang baca sholat kepada Rasulullah. Ini itu belum kepada yang semesta, bahkan belum kepada yang lain-lainnya. Ini manfaat daripada baca sholat. Jadi kami sampaikan ini hanya menerangkan keadaan baca sholat seperti itu. Sekali lagi kami akan menyampaikan ijazah dan wakil, tapi bukan dari saya pribadi. Kebetulan saya tidak ada apa-apanya. Saya hanya menyampaikan ijazah dan wakil bersama bagi Abdul Karim Boyo, bagi Mas Ali, bagi Mas Budi. Maka untuk yang pertama kami sampaikan kepada bapak-bapak hadirin wal hadir pada korban tidak ada masalah, yaitu menerima ijazah Balail Barat. Sebetulnya kami ucapkan nanti tidak dengan mobil itu ijazahnya. Maka para bapak, para hadirin, dengan ini kami buat ajas hukum kita dalam ilmu banyak terima, insyaallah mereka akan menerima. Ini masalah kebiayaan pun mereka setelah nopo ibu mulai awal langsung saat terusnya betul nopo tidak apa-apa, apakah sesuai dengan urutan-urutan yang diteruskan di kitab ini tidak apa-apa. Ketika awalnya istighfar 3 kali, baca sholat kepada Nabi 3 kali, baca Fatihah Alhamdulillah 1 kali, Fatihah kepada Rasulullah 1 kali, kepada Nabi Abdullah Muhammad Ibn Sulaiman Al-Jazuli 1 kali, baca ayat kursi, Panggilan Muhammad, terus Asmaul Husna, seterusnya sampai di Senin, tidak apa-apa, terus itu tidak apa-apa. Atau setelah baca Asmaul Husna, lalu baca surah Asmaul Nabi, ya, Asmaul Nabi. Nah, di sini tinggal zaman ya sendiri dan salah sama Muhammad. Yang kedua kalinya di sini ada Fidul Isnan 2, awal dan akhir. Nah ini kalau saya di Isnan yang ada itu saya katakan di hari akhir. Sebab menurut salahnya itu ada yang hari Isnin dibaca hari Ahad. Jadi nanti hari Seninnya mengawali lagi itu aja, tidak 2 kali baca di Isnin tidak. Ini LDR dan LDR. Ini yang perlu kami jelaskan. Lalu yang kedua kalinya sebelum kita baca Dalail, terlebih dahulu baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran. Kalau tidak ya di sini sudah ada baca surat Yasin, baca surat Al-Araf, baca surat Waqiah. Kenapa kok tiga-tiganya ini bertepatan? Ini 3 surat di dalam Al-Quran itu adalah surat yang sangat paling banyak disebut-sebutkan di dalam panggilannya, surat Waqiah, surat Al-Araf,
surat apa? Yasin, ya surat Yasin, Al-Baqarah, macam-macam. Kalau kita melihat dari khasiatnya surat Yasin, banyak sekali surat Yasin itu. Ada orang punya hajat apa saja, dia punya pegangan yang pegangan adalah baca surat Yasin. Dan di sana sering ada kita ada doanya, ini doanya di surat Yasin kan doanya macam-macam doanya. Ya terserah selera kita yang doa yang mana yang dibaca itu. Cuma ini kami akan menambahkan ijazah surat Yasin sekaligus doanya. Ya. Ini sering kali manfaatnya besar. Itu baca surat Yasin 4 kali. Baca surat Yasin 4 kali. Setelah baca, tidak usah diselang-selangi dengan omongan, dengan doaan, langsung baca doanya. Doanya ini coba saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal munafisi an kulli madlun. Ini mungkin ini gabayatul makar, tidak baris makar. Subhanal munafisi an kulli madlun. Subhanal muharriji an kulli mahzun. Subhanal ja'ala qadinahu fil kafiranun. Subhanal ja'ala qadinahu fil kafiranun. Ya mufarriju dibaca 4 kali. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Farrij anni wa dhammi farrajan ajulan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya mufarrij, kami mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat Yasin 4 kali. Lalu Jumat Subhanal Munafis itu juga dibaca 4 kali. Langsung dari Yasin langsung baca doanya Subhanal Munafis 4 kali. Nah, lafaznya tadi Subhanal Munafisi an kulli madlun. Subhanal muharriji an kulli mahzun. Subhanan ja'ala qadinahu bainal kafiranun. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Farrij anni wa dhammi farjan anjiran birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi dibaca 4 kali, yang hari itu diulang-ulangi 4 kali. Kenapa saya sampaikan kepada para hadirin, karena saya juga sudah ikut mengamalkan doanya surat Yasin itu. Dan alhamdulillah dalam kami mengamalkan Yasin 4 kali sekaligus doanya itu, perasaan saya yang kami tuju dan saya masukkan tidak ada yang gagal. Kita punya hajat apa saja, ya, punya rencana apa, program apa, ingin punya rezeki yang banyak, pertanyaannya hasil syukur, bacakanlah surat Yasin tadi itu 4 kali. Langsung setelah itu baca doanya 4 kali. Insya Allah itu menjawab sekali doa itu.
pokoknya sebaiknya itu malam pada jam 12. Maka saya dikerjakan kepada hadirin semua ada seluruh silakan kalau tidak semua 5 tahun yang di bawah itulah yang perlu kami sampaikan. Nah, ini ada ya kalau sanad itu sudah dijelaskan, tidak perlu sekali sanad-sanad itu sekali itu kita baca beberapa kali, kita ajarkan kepada mama yang ada di dalam sanad itu juga akan membantu kebenaran kita dalam baca kita. Tindak lanjutnya yang baru itu mestinya yaitu ada hizib lagi namanya Hizbul A'zam. Itu dibaca kalau kita sudah istiqomah mengamalkan daerah ini. Kalau kita sudah istiqomah mengamalkan kita daerah. Tapi yang mungkin sudah ada istiqomah mengamalkan beda. Ini terserah gimana. Atau begini aja, jadi Hizbul A'zam ini tetap kami ijazahkan saat sekarang ini, ya. Namun di dalam pelaksanaannya istiqomahkanlah dulu gitu, ya, pengamalannya. Insya Allah kalau sudah diamalkan itu jaga yang kedua itu akan menjadi andalan kita. Tapi sini di situ ada hizib nasor, ada surah Asy-Sya'ban itu, terus ditambah lagi Asmaul A'zam. Cuma kami mohon kepada yang menerima ijazah Hizbul Soal ini jangan sembarang segera ada adil dipatahkan. Kita jadikan sebagai benteng kita saja. Nanti kalau kita emosi sedikit sama orang, tembak dengan Hizbul Soal dan kasihan sekali. Memang itu mujarab. Nanti itu masalah jarak yang biasakan tepung di masa itu ya tidak boleh di apa-apakan. Kayaknya ya kita tidak usah niat kita untuk mencintai kita biasa, jangan sampai justru malah kita punya di masa kesadaran kita harus lebih kita tingkatkan. Jangan mudah marah kepada orang lain, jangan mudah punya nafsu dendam kepada orang lain, ini sangat berbahaya. Sebenarnya tidak hanya di Nasr, hizib yang lain seperti Nawawi, hizib tapi itu sama gitu. Kalau cara penggunaannya itu dengan hati ya, itu juga bahaya. Kita cerita untuk ibadah sama. Ada salah satu peristiwa terjadi di daerah Jalur ini dari malam. Itu sama-sama saya bukan misi, sama-sama orang Madura, sama-sama orang Madura. Nah, yang Madura satunya itu motornya di Letoyo, yang Madura itu. Dari sampai sama. Terus di tetangganya itu juga orang Madura. Tapi orang Madura itu di asal rumahnya makhluk Madura sana, dia putra seorang tokoh. Putra seorang tokoh. Tapi ada di Malang dia tidak memperkenalkan
ketokohannya. Nah, cobaannya, santri yang dari Lubuk itu sudah pernah berbuat apapun, tidak pernah selalu baik pada siapa saja. Kok entah ada orang yang mengadu domba dan gimana, sehingga si orang Madura yang termasuk tokoh tadi itu membenci kepada anak Lubuk tadi itu. Membenci tidak tahu. Nah, si anak Lubuk tidak mau tahu, tidak berbuat apa-apa. Tapi anak Lubuk itu rujukannya hidupnya kali. Tidak pernah melepaskan hidupnya kali. Kalau tiba-tiba itu ibu putrinya tokoh Madura itu kira sekarang ini edan cinta sama santri Lubuk tadi. Dan tidak bisa dikendali, sudah jatuh cinta dalam orang punya benci dalam anaknya. Iya, minum. Sampai akhirnya ditarikan kelompok ke Kiai kemana, dibawa ke Madura sana, diperiksa oleh Kiai Madura sana. Oh, ini mubahar. Gara-gara ini kena izin ini anak sampai itu datang. Semua punya masalah apa dengan orang ini? Ya, katanya ya karena membenci pada orang pada apa tadi itu hidup nama itu terkena babnya hidup nama itu memang itu seperti itulah. Makanya kalau kita mirip hidup masuk harus lebih sadar hati kita ya untuk menjadi diri saja. Kalau kita terapkan untuk menimba orang bukan tempatnya ini berbahaya. Kalau kita datang ke rumah emosi menimba orang dan bukan mestinya ini kan berbahaya. Tapi kalau memang orang yang semestinya dan mendukung Islam dan insya Allah dan apa. Tapi tidak sebenarnya seperti itu terjadi kita. Kalau kita tidak punya orang Islam tidak punya banyak musuh tadi. Itulah masalah hijab gitu. Jadi nanti insya Allah kami juga akan menyampaikan tindak lanjutnya setelah kita hijab daerah-daerah, lalu tindak lanjutnya yaitu jaga yaitu Azam. Kita masukkan termasuk itu masuk. Kalau kita baca hijab nasional, ini jangan lupa membaca Fatihah hadiah untuk Imam Syafii ya, yang punya dimasuk itu kan. Ya Imam Syafii, yang punya dimasuk Imam Syafii. Jadi kita terlebih dahulu baca Fatihah khusus kepada Rasulullah pertama. Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kepada Imam Syadali. Yang kedua kepada Imam Syadali. Yang ketiga kepada orang-orang yang pernah memberi jasa izin masuk kepada saya. Kalau saya jasanya ya kepada orang-orang yang pernah memberi jasa kepada saya, termasuk Syekh Yasin, termasuk Imam Ali, Imam Suci, dan lain-lainnya yang menjelaskan. Kalau saya baca di pasal yang saya jaga kenal Rasulullah SAW, yang kedua Imam Syadali yang ketika man ajar ini di nasab. Nah terus doa Sya'ban itu juga penting sekali kita baca ini bertepatan mendekati bulan Sya'ban. Karena saya sendiri terjemahannya di sana ada. Ini Sya'ban. Lalu di bulan Azam. Kalau di bulan Azam ini mau saya baca ya. Di bulan Azam dulu mukadimahnya.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi da'ana lil iman. Da'ana yang mengajak supaya insun lil iman wal iman hadana. Itulah kesopala itu di Al-Quran Rajata. Membatan juga tak watana insun silbat diwatiskan. Wassalat wassalam ala ibil fardi. Adda'i ila ta'atil hakim. Kan aja-aja ta'atil hakim wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa hizbihi. Barang kanjeng Nabi ad-du'ati ila kalimatihi ila kalimati maring atur mulai kanjeng Nabi wa ru'at iku mati dimiladi amma ba'du fayaqul abdul adari mamfil tarofi al-bari al-ibni sultan Muhammad al-Qore sakarallahu al-Baruman wa wakarallahu al-Baruman dari nama itu ba'du sanikin ya ta'anakuna wakil nulis Sopo Batu Salikin di Aradil Masyari telah berasal para masyari al-Maqadarin wa bi'azzabil ulama al-Mukarramin dan nulis dengan berokol ulama al-Mukarramin hatta ra'aitu ba'dahum ta'alaku bidula asyaiti nulis dula asyaiti wal anta'ina al-ismi wajatu ba'dal alam dengan berizat dengan alam ya taqayyaduna biqira'ati du'a nafil qadari mengikuti dan baca du'a nafil qadari wa yaduruna fi isnadihi ma la syukka tadihi minal waqti wal qadari. Jadi sehingga oleh pada itu kurang-kurang ada kejelasan ada faktor terhadap di tali di dalam asal kelompok angka jemaah yang mengumpulkan insun ada amatil maksurah wal akasil maksurah menakutuk al-muqadarah al-maksurah dan al-qadir nawami wal husnil al-jadari wal kawin al-qarid wal jami'in wal turri Isyayuti Masyayuti wal-Qawri Tasbih Dikakori Rahimahullah Ta'ala Mukar bimanil ayatil Qur'aniyah mendahulukan ayat Qur'an wakar dimamil kaisian Isolamat al-Muhammadiyah Masyuran saat ini nama itu saat masyuran yang diterima oleh 6 bulan Wakosti Madruran Wahala Ja'alkuna Biwa Masini Du'a Wamantarul Sana Asna Bikolikin Mazkuran Wa antasrikil mahmudatin Wa tasrikil mulikin mahjuran Wa sama itu Al-Qibban Adam Ini walawitar akam Intisabihi Wa isnadihi Ila Rasul Akram Kenapa Pak disebut Rasul Adam Sebab isnadnya adalah langsung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pikir di mabani mata'amul dimani untuk penasirat pikir mabani ke ngapalakan kira-kira pada di Adam wata'an anak-anak dimanihi beramal yang lakukan di masing-masing penanima di dan Adam lainnya berusaha dan ilmu mengandung ilmu jihad rasa dan ilmu hikmat Karena Rasulullah SAW mengatur khusnatan, hamidatan, melafalatan sayyidatan filatulataha minallahi ta'ala wa ta'ala wala ta'alatan wafihatan wala fitratan wafiyatan kila ta'ala fi'ibinha ijmalan wa tafsiran wa ijmalan wa takmilan wa takmilan wa takliman wa ilaman wa ta'liman Zat Allah Ta'ala syarufan wa ta'ziman wa ikraran wa takliman Fahada kamal qawli untabah anabaliyah. Jadi baca di sebelah atas itu adalah termasuk
sampunane mengikuti thariqah Kanjeng Nabi. Wa sudatil maqamat al-aliyah dalam membuka irasat asofiyah ibadata mulai yaumin kalau bisa ibadata mulai yaumin ala qira'atiha kalau bisa bacalah hijab Idul Adha tiap hari kalau bisa. Wa illa tapi kuli Jumatin kalau tidak mampu baca tiap hari bacalah tiap Jumat. Wa illa kalau tiap Jumat ya berkaitan bacalah di kuli syahrin tiap 1 bulan sekali. Kalau tiap 1 bulan tidak mampu bacalah di kuli sanatin tiap 1 tahun sekali baca. Kalau tiap 1 tahun sekali tidak mau dibaca 1 umur sekali. Kalau 1 umur sekali tidak mampu dari edan. Maka wa'idha lagi ada lagi tambahan wa'idha anggota kiro'an baru di Arafatin. Nanti kalau waktu kita ibadah haji waktu di Arafah ini sebaiknya ditambah la ilaha illallah wa syarika lah min atamarrah baca surat ikhlas min atamarrah subhanallah alhamdulillah imam istighfar 100 sholat ala nabi 100 ditambah tarbiyah dan asma'i ta'amat al-Quran juga bertandul di kolektif ini kalau pilih hajat itu waktu ibadah kita haji. Langkah ini langkah Hizbul Abal ini kalau baca awal-awal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Satrusipun menika kula jajaken dumateng para ingkang sampun istiqomah khususipun anipun mustahil lajeng ingkang dereng istiqomah mangke menawi sampun istiqomah monggo dipunceritaken atas dukung Hizbul Azam alaikum. Namun sekarang jaga ilmu. Saya kira sudah sampai di situ ijazah kita sampaikan mudah-mudahan semua itu ada berkah lainnya termasuk kepada kami pribadi juga. Ini adalah salah satu termasuk untuk merapatkan persatuan kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah secara lahir, secara batin, terutama sekali para alumni pesantren itu, agar supaya keluarga kita dengan kiritan kita lahir dan lainnya yang akan menjadi umat Islam yang sangat utuh. Itu kita sendiri maupun keluarga kita, tetangga kita, keturunan kita. Ini tidak mustahil Allah Ta'ala memberitahukan sampai situ karena kita bertekunan kita membaca Hizbul Tahrir, Hizbul Azam atau Tahrir. Kiranya apa yang kita sampaikan sampai di situ, apabila ada aturan tepat apa yang kami sampaikan, khususnya dari para kiai, para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك وأنفسنا وأهلنا ولا تجعلنا وما جعلنا وإليك أعمالك وعيالك أجل علينا فاجعلنا إنك على كل شيء قدير وجمعنا بالعافية والسلامة وإنا من عبادنا الذين إنك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وولدنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن إيماننا والمسلمين وسبيل عبدك ورسولك سيدنا وارزقنا كمال المتابعة له ذوي البركات في عافيتنا شرعا بالرحمة يا ارحم الراحمين وشر الله سيكون على شيخ العافية والعافية